البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ashriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq At-Tabahullah, hadis yang terakhir kemarin kita baca, setorkan terlebih dahulu hadis tentang larangan berbuat kedzaliman dan ancaman yang sangat besar dan mengerikan bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman dan orang-orang yang memiliki sifat pelit. Sifat pelit, sifat kikir, itu ternyata sifat yang tercela. Dan bahkan umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibinasakan sebabnya diantaranya karena pelit. Tapi pelit yang sangat, sehingga mereka sampai berani mengalirkan darah-darah kaum muslimin dan saudara mereka sendiri demi harta. Dan sampai mereka berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan untuk mereka gara-gara harta. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ittaqud dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian, jauhilah sifat kedzaliman, perbuatan zalim, karena sesungguhnya kedzaliman itu nanti kelak di hari kiamat adalah kegelapan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Kedzaliman adalah perbuatan yang haram, sifat yang tercela, yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam kebinasaan. Untuk meringkas waktu, barakallahu fiik, karena ambil setorannya. Nah, barakallahu fiikum. Empat ya, biar cepat selesai, barakallahu fiik. Tafadhalu. Harimahum. Na'am, ahsantum, barakallahu fiikum. Tafadhalu. Safaku. Wastahallu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhalu. Hamalahum ala ansafaqu dima'ahum
Na'am, a'anakumullah, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddalu. Harimahum. Hamalahum. Ala ansafaku. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddalu. Apa ahlaka man kana qablakum ala ansafakum dima'ahum wastahallu maharimahum. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah al-mudahanatu fid dinillah. Pembahasan sekarang adalah seputar mudahanah. Mudahanah itu adalah meremehkan atau bermudah-mudahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudahanah itu artinya maknanya banyak sekali, teman. Yang diinginkan di sini adalah meremehkan atau bermudah-mudahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudahanah. Paham ya? Tidak tegas. Nah, barakallahu fi, kemudian mudah disuap. Kemudian barakallahu fiikum, melindungi orang yang melakukan kebatilan, namanya mudahanah. Bermudah-mudahan meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Naam. Kita lihat hadisnya, perhatikan baik-baik. An Aisyah, perhatikan ya. Radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-Makhzumiyah allati saraqat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, disimak hadisnya ya. Anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy waktu itu ahammahum sya'nul mar'ah, tersibukkan tentang keadaan seorang wanita al-Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum, allati saraqat, yang waktu itu mencuri. Jadi perempuan ini mencuri. Akhirnya orang-orang Quraisy tersibukkan dengan perbuatan wanita tersebut. Faqalu, seraya mereka berkata, perhatikan kitabnya, simak. Wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani menyampaikan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, artikannya gitu ya. Nah, maksudnya siapa yang berani mengajak bicara Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Maksudnya melaporkan maksudnya. Faqalu, kemudian mereka berkata, wa man yattari'u alaihi illa Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah SAW. Kata mereka, tidak ada yang berani untuk melaporkan kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Fakallamahu Usamah, kemudian Usamah bin Zaid melaporkan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, kemudian ketika Usamah bin Zaid melaporkan, Rasulullah SAW mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apa kamu ingin menolong, memberikan syafaat
pada suatu hukum daripada hukum-hukum Allah, had ini adalah hukum. Paham ya? Hukuman maksudnya. Paham ya? Nah, apakah engkau ingin berikan syafaat, menolong untuk membebaskan seseorang dari suatu hukuman daripada hukuman-hukuman Allah Ta'ala? Karena ini perempuannya mencuri. Mungkin mereka kira itu kalau mencuri, kalau perempuan mencuri dimaafkan. Tidak, tetap ditegakkan had nanti. Nah, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika mengadukan, melaporkan tentang kejadian pencurian tersebut, Rasulullah SAW seraya mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu ingin memberikan syafaat atau menolong seseorang untuk terbebas dari hukuman Allah SWT? Summa qama, kemudian Rasulullah SAW berdiri, fakhtataba, dan beliau pun menyampaikan, na barakallahu fikum, atau beliau berkhutbah. Summa qala, seraya beliau berkata, innama ahlakal ladzina min qablikum, ini penting, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Ini perhatian kitabnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa. Sebabnya kenapa? Sebabnya dahulu mereka apabila yang mencuri orang mulia, orang kaya, orang terpandang itu yang mencuri, tarakuh, dibiarkan, enggak dihukum. Zaman sekarang kan seperti itu. Kalau yang mencuri orang kaya, orang anak pejabat, orang-orang terpandang, punya kedudukan, diperingan hukumannya. Kalau yang mencuri orang miskin, orang nggak punya, dihukum seberat-beratnya. Ini nggak adil namanya. Paham ya? Keadilan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan. Bahwasanya dahulu mereka, apabila yang mencuri adalah orang-orang syarif, orang mulia, orang punya kedudukan, tarukuh, dibiarkan, nggak dihukum. Wa idza taraka fihimud dha'if, dan apabila yang mencuri adalah orang yang lemah, orang miskin, orang lemah, orang nggak punya apa-apa mencuri, aqamu 'alil had, ditegakkan padanya hukuman. Berarti adil atau tidak ini? Nggak adil. Kalau yang mencuri orang mulia, orang terpandang, orang punya kedudukan, dibiarkan, nggak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, rakyat sipil, orang nggak punya, dihukum. Nggak adil kan? Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tegasnya beliau, wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yada, muttafaqun alaih. Masyaallah, tegasnya luar biasa ini. Enggak pandang bulu beliau. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Beliau enggak peduli itu anaknya sendiri, kalau mencuri potong tangannya. Paham ya? Menunjukkan bahwa tegasnya beliau dalam menegakkan hukum. Tidak pandang bulu, wah ini anakku, ini putriku, wah ini anak pejabat, wah ini anak presiden, wah ini anak pemimpin, enggak ada. Mau anak pejabat, anak pemimpin, anak raja, kalau yang namanya kekeliruan, keliru gitu loh. Paham ya? Yang namanya hukuman, enggak ada istilahnya pandang bulu di situ. Ini lihat ini. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Bukan karena anaknya Nabi kemudian dibiarkan, tidak. Walaupun itu putri Rasulullah SAW, Rasulullah sudah apa? Sudah berjanji, bayangkan itu. Demi Allah, akan aku potong tangannya kalau mencuri. Berarti beliau apa? Tegas di sini. Kalau zaman sekarang banyak kan hukuman-hukuman yang semula berat dibebankan pada orang yang keliru, yang melanggar hukum, akhirnya menjadi ringan. Gara-gara apa? Disuap, sogok, ya. Kemudian akhirnya apa? Keluar, nggak dikasih hukuman. Ya, kalau yang mencuri orang-orang anak-anak pejabat, anak-anak tinggi, dibiarkan. Ya, orang-orang kelas atas, orang-orang elit misalkan ya, dibiarkan. Tapi kalau mencuri orang biasa, orang bawahan, rakyat sipil, yang tidak punya apa-apa, ditegakkan hukuman. Paham ya? Antum lihat zaman sekarang ya, yang mungkin Anda pernah dengar ya, korupsi terjadi ya. Yang korupsi bukan kelas rakyat sipil, bukan. Kelasnya pejabat-pejabat itu ya. Itu kebanyakan mereka ada yang dibiarkan, ada peringan hukumannya. Tapi kalau yang korupsi orang bawahan, RT RW misalkan, atau rakyat sipil misalkan, dihukumnya luar biasa. Berarti keadilannya kurang. Paham ya? Kalau seperti itu keadilan kurang. Ini lihat Rasulullah nggak pandang bulu, putrinya sendiri ya kan. Kalau seandainya putriku, seakan-akan beliau ngomong gitu ya, mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Bayangkan, bukan karena putrinya kemudian, ini putri Nabi. Ini kan anaknya Rasulullah, walaupun anak Rasulullah, kalau mencuri potong tangannya. Nah, barakallahu fiikum, menunjukkan bahwasanya ketegasan beliau di dalam menegakkan hukum. Naam, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, al-mudahana fid din.
yaitu meremehkan atau bermudah-mudahan dalam agama Allah, terkhususkan dalam masalah hukum seperti ini adalah haram. Kalau itu hukumannya harus tegakkan. Kita lihat syarahnya, perhatikan baik-baik di balik itu. Qala syarihu asbahullah wa aimullahi, lafaz aimun, aimullah, aim itu apa? Min alfadil qasam, termasuk lafaz-lafaz sumpah. Karena dalam bahasa Arab itu sumpah itu lafaznya macam-macam. Ada kadang-kala pakai wawu, kadang-kala pakai ba, kadang-kala pakai apa? Ta, itu kalau hurufnya. Kalau lafaznya di antaranya aimun. Aimullah, la'amrullah, ahdullah, itu artinya demi Allah semuanya. Kita lihat, wa aimullah min alfadil qasam. Aimullah termasuk lafaz-lafaz sumpah kaqaulika, seperti ucapanmu la'amrullahi wa ahdullahi intaha minan nihayah. Perhatikan itu. Jadi lafaznya sama ya, lafaznya beda maknanya sama ya. Aimullahi, amrullahi, ahdullahi, artinya demi Allah. Artinya apa? Demi Allah. Wa fil hadithi an-nahyu an syafa'a fil hudud. Ini penting ini. Di dalam hadis ini terdapat larangan memberikan syafaat atau menolong seseorang agar terbebaskan dari suatu hukuman. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sudah tegakkan had, jelas-jelas mencuri, yang dia curi itu melebihi kadarnya, sudah batasan harus dia ditegakkan hukuman. Kemudian datang orang memberikan syafaat agar nggak dipotong tangannya. Nah, ini berarti memberikan syafaat dalam kebatilan ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Wa anna dzalika huwa sababu halaki Bani Israil. Dan bahwasanya perbuatan tersebut yaitu memberikan syafaat kepada orang agar terbebas dari suatu hukuman. Nah, barakallahu fikum, yang telah ditetapkan maka itu sebab kebinasaan Bani Israil. Ini maksudnya hukumannya bagaimana ya? Hukumannya sudah sampai kepada pemimpinnya. Wahai pemimpin, si fulan mencuri. Wahai pemimpin, si fulan berzina. Sudah mau ditegakkan hukum, malah datang orang memberikan syafaat, jangan. Nah, itu enggak boleh. Kalau sudah sampai kepada pemimpin ya ini ya, posisinya sudah sampai. Adapun kalau belum sampai kemudian ada yang dimaafkan, kemudian negosiasi atau semisalnya, itu lain lagi pembahasannya. Ini sudah sampai pemimpin, sudah mau ditegakkan had, baru datang. Kita lihat. Waqad ajma'al ulama'u ala tahrim syafa'ah fil haddi ba'da bulughi ilal imam. Perhatikan. Dan sungguh para ulama telah sepakat, ijma' sepakat haramnya memberikan syafaat kepada orang dalam apa? Dalam suatu hukum. Maksudnya untuk terbebas dari suatu hukum setelah sampainya kabar tersebut kepada imam, pemimpin. Belum. Jadi para ulama ijma' sepakat ala tahrim syafa'ah, sepakat tentang haramnya memberikan syafaat fil haddi dalam suatu hukuman. Kok dia ngasih syafaat biar terbebas dari hukuman? Ba'da bulughi, setelah sampai penetapan hukum ini, kabar penetapan hukum ini kepada imam, enggak boleh. Belum, syaratnya setelah sampai ya. Berarti kalau belum sampai, masih diproses, itu negosiasi, saling ridho dan juga saling memaafkan, itu pembahasannya lain lagi. Tapi kalau sudah sampai pada pemimpin, pada imam, ya pemimpin, si fulan mencuri. Ayo. Nah, ditetapkan ketetapan untuk potong tangannya. Datang orang memberikan syafaat biar potong tangannya, enggak bisa. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fi. Wa min dzalika, perhatikan ini. Dan termasuk dari pembahasan itu juga annahu sallallahu alaihi wasallam haddarana bin musyabahati man qablana. Perhatikan ini. Bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan kita dari menyerupai orang-orang sebelum kita. Kalau orang-orang sebelum kita dulu, paham ya? Itu mereka kalau ada pencuri, pencurinya kira-kira orang-orang kelas elit, orang mulia, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kemuliaan, itu enggak ditegakkan hukuman itu loh. Itulah bedanya. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, orang bawahan, orang lemah, baru dihukum. Itu enggak adil. Paham ya? Nah, kalau yang namanya keadilan enggak pandang bulu. Mau dia anak pejabat, anak pemimpin, anak raja, anak presiden, anak rakyat sipil, tetap yang namanya hukuman-hukuman. Itu yang keadilan. Paham ya? Kita lihat biar tambah jelas. Annahum kanu yufarriquna fil hudud, bahwasanya dahulu mereka orang-orang sebelum kita membeda-bedakan dalam masalah hal hukuman. Dalam masalah hukuman ditetapkan hukumannya, mereka membeda-bedakan bainal asyraf wad du'afa,
antara orang-orang yang mulia dan orang-orang yang lemah. Kalau orang-orang lemah dihukum, dipenjara. Kalau orang-orang yang punya kedudukan, punya barakallahu fikum, punya apa istilahnya barakallahu fikum, kedudukan yang tinggi atau punya barakallahu jabatan atau semisalnya, itu dibiarkan. Paham ya? Itu enggak benar ya? Wa amara an yusawwa bainan nas bidzalik. Dan Rasulullah merintahkan agar disamaratakan antara manusia dalam hal hukuman tersebut. Enggak pandang bulu. La rakyat wala pemimpin wala pejabat wala raja, sama. Kalau mencuri, hukuman asalnya potong tangannya. Dipotong tangannya. Paham ya? Bukan sampai lengannya ini, bukan ya, teman. Telapak tangannya ini enggak. Pergelangan ini. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Kesimpulannya, hadis yang kita baca ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, berisikan tentang haramnya mudahanah, bermudah-mudahan dalam apa? Dalam agama Allah SWT. Sampai berani memberikan syafaat ke orang lain agar terbebaskan dari suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini enggak diperbolehkan. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini dorongan, anjuran kepada kita semuanya untuk berbuat adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal barakallahu fikum, posisi atau kedudukan. Jadi enggak pandang bulu, mau dia orang tinggi, orang pejabat, orang elit, orang kelas atas, orang kelas bawah, rakyat sipil, sama aja. Paham ya? Enggak ada bedanya. Mencuri, potong tangannya. Berzina, rajam kalau sudah menikah. Berzina, ditambuk 100 kali. Atau diasingkan selama setahun kalau belum menikah. Mahfuz soalnya ya. Inilah hadis yang kita baca. Yang setorkan nanti hadisnya panjang itu, insyaallah setorkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Panjang mudah dihafal itu ya. Sering antum dengar ya. Wa aymullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini menunjukkan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Menetapkan suatu hukum. Enggak pandang bulu, mau putrinya sendiri, putranya sendiri, kalau mencuri ditegakkan had padanya. Masyaallah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.